Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat merayakan Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia di hari Minggu ini. Semoga ibadah Minggu kita di hari ini dapat memperkuat iman kita dan memperkuat keyakinan kita bahwa Tuhan dengan kuasa dan karyanya tetap hadir bagi kita di masa-masa pandemi ini. Syafaat malam di hari ini dengan serial Menyembah dalam Roh dan Kebenaran akan membahas tentang pengutusan. Di dalam buku Pendeta Eka Dharma Putra, maka Pendeta Eka mengatakan bahwa tugas pengutusan bukan hanya diberikan kepada murid-murid Tuhan Yesus pada zaman dulu, melainkan tugas pengutusan adalah tugas setiap murid-murid Tuhan di dalam zaman sekarang dan karenanya menjadi tugas kita juga. Lukas pasalnya yang ke-9 ayat 1 dan 2 mengatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Di sini Alkitab mengatakan bahwa Tuhan memberikan kepada para murid tenaga dan kuasa. Bahwa ketika Tuhan mengutus para murid untuk memberitakan kerajaan Allah, Tuhan tidak hanya mengutus para murid pergi begitu saja. Namun Tuhan Yesus memperlengkapi para murid dengan kuasa dan tenaga. Memperlengkapi para murid dengan kemampuan, dengan sebuah daya dorong untuk membuat mereka mampu melaksanakan tugas mereka menguasai setan-setan dan menyembuhkan berbagai penyakit. Di dalam kehidupan kita pada masa kini, maka di setiap akhir ibadah minggu, kita tahu bahwa kita memperoleh tugas pengutusan dan kemudian berkat. Bahwa di akhir ibadah, tugas pengutusan itu diberikan kepada kita untuk menjadi tugas menjalankan kehidupan kita sebagai rekan sekerja Allah di dalam dunia ini. Sehingga ibadah dari awal sampai akhir bukan hanya tentang hubungan kita dengan Tuhan dan dengan sesama di dalam persekutuan kita yang melakukan ibadah bersama-sama, melainkan kehidupan ini dapat kita jalani di dalam keseharian kita di tengah-tengah dunia ini. Ketika kita menjadi saksi-saksi Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari di hadapan banyak orang. Maka tugas pengutusan itu juga diberikan kepada kita. Kita diutus oleh Tuhan untuk menjalankan hal-hal yang baik, memberitakan kerajaan Allah. Agar dalam kehidupan ini kita bisa menguasai setan-setan. Apa itu menguasai setan-setan? Agar kita bisa mengalahkan kejahatan. Agar kita bisa menghadapi setiap sikap-sikap buruk, sikap-sikap kegelapan dari orang-orang lain. Dan itu bukan menguasai kita, namun kita yang justru menguasai setiap kegelapan dan kejahatan yang ada dalam dunia ini. Mampukah kita melakukannya? Tidak dengan kekuatan kita sendiri. Namun Alkitab mengatakan bahwa Tuhan memberikan tenaga dan kuasa kepada para murid. Demikianlah di dalam akhir ibadah minggu ketika tugas pengutusan diberikan kepada kita. Tugas pengutusan itu diberikan ketika Tuhan telah memperlengkapi kita dengan firman, memperlengkapi kita dengan pengakuan dosa, memperlengkapi dengan iman percaya, memperlengkapi kita sehingga ketika di akhir ibadah kita diutus untuk kembali berhadapan dengan keseharian kita, dengan tugas-tugas dan tanggung jawab kita dalam keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat, dalam pekerjaan, dalam studi. Kita bisa terus menjalankan semua hal baik yang Tuhan titipkan dan percayakan dan telah kita dengarkan dari firman-Nya dalam ibadah minggu. Di akhir ibadah, ketika pengutusan diberikan, maka kita juga diberikan berkat bahwa kita memperoleh
sebuah bekal untuk menjalankan hidup ini dalam damai sejahtera dan perlindungan Tuhan. Oleh karena itu, di hari Minggu ini, ketika kita telah menjalankan ibadah kita di hari Minggu, atau ada yang belum sempat beribadah dari pagi sampai sore tadi dan akan beribadah di malam ini, maka mari kita dapat menghayati bahwa di dalam setiap ibadah yang kita jalankan ada pengutusan yang Tuhan beri kepada kita, agar firman bukan hanya kita dengar dan kita aminkan untuk diri kita saat kita beribadah, namun kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari di hadapan orang-orang lain, di hadapan keluarga kita, di hadapan teman dan sahabat, di hadapan rekan-rekan pekerjaan kita, di hadapan rekan-rekan studi kita, dimanapun Tuhan menempatkan dan mengutus kita. Mari kini kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita masing-masing berdoa. Yang pertama, mari kita berdoa untuk gereja-gereja yang pada hari ini merayakan Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil. Kiranya gereja Tuhan dapat terus terjaga dan terlindungi oleh Tuhan untuk menjalankan tugas dan pengutusan yang Tuhan berikan. Kita berdoa. Yang kedua, mari berdoa untuk setiap umat Tuhan, termasuk kita dan keluarga kita yang beribadah pada saat ini, agar kita menjadi orang-orang yang siap diutus oleh Tuhan, membawa kabar baik bagi dunia dalam keseharian kita. Kita berdoa. Yang ketiga, mari berdoa untuk penanganan COVID-19, kerjasama pemerintah, kesadaran masyarakat, dan pelayanan tim medis. Kita doakan. Mari kita berdoa bersama. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur di hari Minggu ini kami dapat kembali menjalankan ibadah Minggu kami untuk kembali menghayati karya dan kasih Tuhan bagi setiap kami, bagi gereja-Mu. Tuhan, biarlah kiranya setiap gereja-Mu, setiap umat-Mu dan kami, dimanapun kami berada, dapat menjadi orang-orang yang siap untuk diutus Tuhan di dalam dunia ini, menjalankan setiap kehendak dan rencana Tuhan, memberitakan kabar baik yang Engkau mau sampaikan kepada dunia ini. Pakailah kami Tuhan, utus kami di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, di tengah studi, di tengah hidup bersama masyarakat, bahkan di dalam pelayanan di gereja-Mu. Biarlah kami menjadi orang-orang yang diutus oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik, memberitakan kerajaan Allah, memberitakan kasih-Mu kepada dunia ini. Kami siap diutus, kami siap untuk menjalankan hari kami ke depan, kami siap untuk terus menjadi murid-murid Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya setiap kita dapat terus menjalankan tugas-tugas pengutusan yang Tuhan berikan kepada kita dan membuat hidup di dunia ini menjadi lebih baik melalui perkataan dan perbuatan yang kita lakukan demi nama Tuhan. Teruslah menyembah Allah dalam roh dan kebenaran di dalam sepanjang kehidupan kita. Selamat malam dan Tuhan memberkati.